Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang Ray Official. Jadi di video kali ini saya akan memberikan suatu video yang berisikan tentang analisa dari Game Week 9 Fantasy Premier League. Jadi buat para manajer IPL di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, ini merupakan analisis dari saya. Dan sebelum kita menuju inti dari video ini, jangan lupa dibantu buat subscribe channel ini ya teman-teman, buat lebih berkembang lagi ke depannya, dan saya akan terus mengupdate berbagai video menarik lainnya. Oke, kita masuk ke intinya saja. Yang pertama yaitu di Game Week 9, kita ngecek dulu dari high point-nya, yaitu poin tertinggi, yaitu dari seluruh manajer IPL di seluruh dunia. Poin tertingginya berada di 152 poin, dan untuk rata-rata poin yaitu berada di 67, dimana manajer FPL ini mulai dari yang tertinggi hingga ke yang terendah. Jika dirata-ratakan semua mendapatkan rata-rata poin 67. Jadi buat para manajer FPL, jika mendapatkan poin di rata-rata 67 ataupun di atas 67, itu suatu yang cukup dibilang ya sangat bagus ya, karena berhasil berada di atas rata-rata. Dan buat para manajer IPL yang berada di bawah, harus terus berjuang lagi untuk game week ke-10 ke depannya. Dan di sini saya melihat juga ada transfer made, di mana para manajer seluruh dunia melakukan transfer made, yaitu sebanyak 11 juta transfer. Dan most transfer in yang paling banyak berada di pemain Watkins, yaitu pemain Aston Villa ya teman-teman. Saya melihat performanya cukup cukup ya sangat luar biasa ya dalam beberapa week belakang, yang terus mencetak gol dan assist ya teman-teman. Dan di sini di wildcard, dilihat para manajer PL melakukan wildcard sebanyak 328.000, dan most captain masih dipegang oleh Haaland. Dan saya melihat untuk most captain ini dari game week pertama sampai game week sekarang, para manajer IPL ini hanya selalu berkutik di satu kapten, yaitu Haaland. Karena melihat performa Haaland yang cukup gemilang ya teman-teman. Tapi saya melihat di akhir-akhir ini Haaland juga mulai mengalami penurunan performa gitu. Jadi kalau dari analisa saya melihat kalau untuk kapten dari setiap pertandingan FPL, baik game week selanjutnya, disarankan untuk para manajer ini, kalau menurut saya, memberikan kapten ini kepada pemain-pemain yang berbeda-beda. Jangan hanya terlalu fokus kepada satu kapten, karena terlalu fokus kepada satu kapten ini tidak menjamin akan mendapatkan poin yang tinggi. Dan saya telah membuktikannya itu dari game week ke 5, 6, 7, dan saya selalu mengganti di mana kapten-kaptennya. Dulu di awal-awal saya memang sih menggunakan Haaland ini sebagai kapten karena memiliki performa yang sangat bagus, tiap week mencetak gol, dan akhir-akhir setelah pertandingan ini sudah mentok, Haaland mengalami penurunan, saya langsung memutar otak untuk menukar kapten ke para pemain gelandang. Saya mencoba bereksperimen di sana dan membuahkan hasil yang cukup luar biasa ya teman-teman. Oke, di sini kita melihat di Team of the Week ya. Di sini dari Alisson Becker masih mendapatkan 8 poin. Saya melihat di sini Alisson Becker tampil cukup gemilang ya, karena berhasil mendapatkan clean sheet ketika derby Manchester kemarin, dan berhasil mencatatkan 8 poin dan melakukan save sebanyak 1 kali ya teman-teman. Dan selanjutnya di kategori back ada Diogo Dalot dari pemain Manchester United yang berhasil mencetakkan gol ya, kemenangan juga bagi Manchester United, dan mendapatkan 11 poin teman-teman. Selanjutnya kita lihat di Kevin Tripper. Saya telah menduga nih Kevin Tripper, karena di awal-awal FPL kemarin di week sampai week 4 saya selalu memasang Tripper dan memberikan hasil yang sangat kurang menguntungkan ya poinnya bagi para manajer. Alhasil saya menjualnya dan saya menggantikan dengan back lain. Dan setelah saya menjualnya, saya melihat Tripper ini bertampil sangat-sangat gemilang teman-teman, dan berhasil mencatatkan clean sheet, assist, dan puncaknya itu berada di game week ke-6 ya, ketika Newcastle United berhasil memenangkan 8-0. Tripper berhasil mencatatkan 3 buah assist, dan selanjutnya Tripper berhasil mencatatkan 1 assist bagi kemenangan Newcastle United. Dan
Tidak heran ya bagi para manajer FPL untuk bisa melakukan transfer ke pemain satu ini. Dan selanjutnya ada Cristiano Romero ya dari Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur yang telah berhasil mencatatkan 3 kemenangan beruntun ya. Dan masing-masing saya melihat 2 kemenangan belakang berhasil mendapatkan clean sheet ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini Jacob Murphy. Jacob Murphy tampilnya sangat gemilang kemarin ketika melawan Aston Villa, ya berhasil menang 4-0, dan Jacob Murphy ini mencatatkan 1 gol dan 2 assist sehingga mengantarkannya sebagai pemain dengan poin yang sangat tinggi yaitu 17 poin. Dan untuk gelandang saya melihat juga ada Mohamed Salah yang berhasil mencatatkan 2 gol. Dan di sini pilihan saya memang sangat tepat untuk meletakkan Salah sebagai kapten, dan alhasil 2 pertandingan beruntun saya melihat poin saya cukup tinggi dan ditopang oleh Salah. Dan selanjutnya ada Douglas Luiz dari Aston Villa, dan Douglas Luiz ini juga ya teman-teman, saya melihat performanya yang sangat-sangat luar biasa, dan kemarin berhasil mencatatkan 2 gol ya bagi kemenangan Aston Villa ya. Dan selanjutnya ini ada Mikhailo Mudryk dari pemain Chelsea. Dan di sini mungkin saya baru tahu ya pemain ini, tapi melihat performanya dalam pertandingan 3 pertandingan terakhir cukup memberikan yang sangat-sangat bagus ya bagi Chelsea. Dan ini saya lihat Mbeumo ini pemain yang bisa dibilang performanya mengalami naik turun ya teman-teman. Dan di sini kemarin berhasil menang 3-0 melawan Burnley dan mencatatkan 1 gol dan juga 1 assist. Dan di sini juga ada Chris Wood dari Nottingham Forest yang berhasil mencatatkan 2 gol dan bermain imbang melawan Luton ya. Dan ini sang jawaranya Watkins. Kayaknya Oli Watkins ini akan menjadi suatu transfer yang sangat banyak diambil oleh para manajer FPL karena performanya yang sangat-sangat gemilang ya teman-teman, seperti yang saya bicarakan tadi, dimana Watkins ini berhasil mencatatkan di tiap pertandingan yaitu assist dan juga gol, dan ini menentukan dia mencatatkan poin yang sangat tinggi ya teman-teman untuk seorang striker. Dan di sini kita bisa lihat dari player of the week-nya Murphy, Jacob Murphy. Dan untuk transfer in bisa dilihat di sini kenapa para pemain yang sangat-sangat luar biasa performanya seperti Watkins ini untuk saat sekarang sampai dengan sekarang para manajer FPL telah mendapatkan untuk Watkins ini sebagai pemainnya, dimana para manajer FPL ini telah mencatatkan transfer in terhadap pemain ini sebanyak 317.000, diikuti Salah dan diikuti Douglas Luiz. Dan di sini juga saya melihat Bukayo Saka ini bisa dibilang pokoknya sangat bagus ya, dimana Arsenal sampai dengan saat ini masih belum terkalahkan ya teman-teman. Dan ini juga termasuk saran saya ya untuk para manajer FPL untuk bisa merekrut pemain ini. Dan di sini juga ada Kieran Trippier teman-teman, saya melihat. Oke, untuk dari para pemain di sini udah kita bisa lihat, dan di sini kita lanjut untuk poin. Dan di sini kemarin saya mendapatkan 80 poin ya. Dan ini rincian dari para pemain saya, teman-teman. Dan di sini saya mendapatkan ya cukup luar biasa, terutama di sektor tengah, di mana saya Madison mendapatkan 9 poin dan Muhammad Salah di sini mendapatkan 16 poin karena dia kapten, dia berhasil mendapatkan dikalikan 2 dan berhasil mendapatkan 32 poin ya. Dilanjutkan dengan Bowen ini juga kemarin mencetakkan gol dan berhasil 4,8. Dan di sini saya melihat Martin Odegaard ya kemarin hanya bermain 77 menit dan hanya mendapatkan 1 poin ya teman-teman, tapi nggak masalah sih kalau bagi saya, karena saya melihat dari beberapa pemain ini bisa ditopang beberapa pemain yang lainnya, di antaranya itu Haaland dan juga Watkins. Dan untuk pick team mungkin saya belum
memberikan pick tim ya teman-teman. Saya akan melihat dulu performa dari para pemain dan juga next game week apakah ada pertandingan yang menguntungkan. Dan mungkin untuk di next game week saya melihat ada dari Manchester ya, Manchester United melawan Manchester City, dan ini sangat ditunggu-tunggu bagi para penonton FPL di seluruh dunia ya. Dan di sini saya juga melihat Liverpool, Nottingham Forest, Aston Villa, Luton, dan Arsenal, Sheffield United, dan itu mungkin akan memberikan sedikit celah untuk para pemain yang bermain di kandang ya teman-teman. Dan di sini kalau untuk transfer ya dari tim saya akan mendapatkan free transfer 2, dan di sini saya masih ada uang sekitar 0,4 ya, dan masih bisa saya gunakan untuk mengganti pemain saya. Tapi saya lagi masih melihat berapa permainan atau para pemain yang berpotensi yang akan saya ganti di game week ke 10 ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja analisa dari saya teman-teman. Ini hanya sebuah analisa bagi para manajer FPL. Jika menginginkan analisa saya diterima, Anda boleh melakukan apa yang seperti saya melakukan di sini. Dan bagi teman-teman untuk saran-saran dari saya ya mungkin seperti itulah, seperti kapten dan juga seperti para pemain yang tampil gemilang di game week sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian analisis video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya, yaitu untuk pick game selection game week ke 10 teman-teman. Salam olahraga teman-teman, dan jangan lupa bahagia.